Get ready. Cause it's Set Night Podcast. Halo guys, welcome back di Sat Night Podcast 18.0. Nama aku Veronica Eviona, biasanya dipanggil VV dari Accounting 2020. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan, asik, tapi bermanfaat juga. Topik hari ini nggak kalah seru loh daripada topik-topik yang sebelumnya, yaitu kita bakal bahas tentang financial management yang pastinya menarik dan seru banget nih. Oke, langsung aja ya, kita sambut tamu podcast kita, Ko Julius dari BLP 2018. Halo Ko, apa kabar nih? Halo V, wah kabarnya luar biasa nih. Kalau Udah. kamu gimana V? Mantap Oh, kabarnya. kabar aku baik, oke juga. Nah, Masih libur jadi masih aman, nggak ada pikiran, nggak stres juga. good. Koko lagi sibuk apa nih? Kan lagi semester 8 ya? Udah Betul, sibuk betul. banget nggak? Semester 8 kalau dari prodi BLP sendiri ya, kan ini kan BLP udah BLP angkatan BLP 2018 ya. Nah, jadi ini sekarang lagi magang wajib sih, gitu. Skripsi aman? Atau udah sidang belum sih? Belum sih, ini lagi belum. Lagi sambil nyusun sih gitu. Udah sampai mana kira-kira skripsinya nih? Berapa persen kira-kira nih? Maybe 30-40 ya, karena kan sambil magang gitu. Jadi harus diatur waktu banget gitu. Oh, magangnya biasanya Koko magang di mana nih sekarang? Kebetulan ini belum balik ke Jakarta, masih di Binjai gitu kan. Biasalah, salam dari Binjai, asli Binjai. Nah, kebetulan lagi magang di notaris sih gitu. Besok rencananya nih abis lulus nih, udah keluar dari PU, jadi alumni mau jadi lanjut notaris atau ambil haluan lain nih? Atau malah banting setir? Nah, kebetulan kan memang passionnya di bidang finance gini, keuangan memang udah cocok banget, dan hukum itu ya tergantung sih gitu. Terkadang apa yang kita rencanakan kan bisa berubah tiba-tiba gitu. Ya lihat ke depannya mana ada peluang ya terjun. Tapi kembali lagi passionnya itu memang tetap di bidang keuangan gitu. Waduh, hukum tapi passionnya keuangan nih. Ya. Aduh, gimana nih? Baru gitu. Ini loh. Sama nggak sih kayak misalkan Koko sukanya keuangan, tapi jurusannya BLP itu 11-12 atau ada hubungan sambung-nyambungnya gitu nggak sih? Pastinya tetap ada sih gitu. Misalnya kan ya tergantung lagi gitu. Kalau misalnya perusahaan kan kita harus cek lagi, misalnya contohnya tentang keuangannya gitu dari segi hukumnya, tetapi ya kita dituntut juga harus tahu bagian perusahaan ini sehat gak gitu secara keuangan gitu, tetapi kita nggak sampai detail banget gitu kalau dari segi hukumnya gitu. Oke, thank you basa-basi dan openingnya. Jadi sekarang mulai aja kita ke pertanyaan pertama. Paling basic ya kok. Pengertian dari manajemen keuangan sendiri itu apa sih? Kan banyak ya, kita kayak masih suka salah artiin. Kayak orang awam ngertinya kayak ya ngatur-ngatur uang biar cukup aja sebulannya, misalnya gitu. Kalau dari pandangan Koko sendiri, apa sih sebenarnya manajemen keuangan itu? Kebetulan ini podcast kan nggak mungkin ambil pakai teori menurut para ahli ini gitu kan. Jadi kan kesannya nanti jadi webinar gitu kan. Nah, jadi secara sederhana menurut aku manajemen keuangan itu adalah suatu pengaturan kegiatan keuangan yang pastinya berkaitan dengan seperti perolehan, pendanaan, pengeluaran dan ya intinya itu mengatur keuangan kita pas misalnya kita dapat income, terus kita menghabiskannya seperti apa gitu, kita savingnya itu seperti apa gitu. Itu intinya sih gitu dari manajemen keuangan gitu. Uang kita yang masuk kita pakai untuk apa gitu, apakah misalnya contohnya untuk konsumsi, terus untuk investasi, untuk pendidikan dan lain-lainnya gitu sih.
Oke, kalau keuangan dan manajemennya itu tentang konsumtif uang itu sendiri gimana setiap harinya. Nah, menurut Koko nih, seberapa penting sih buat kita yang masih mahasiswa kayak gini buat melakukan manajemen keuangan itu sendiri? Kan nggak semua anak-anak mahasiswa nih udah kerja atau magang kayak Koko yang dapat income sendiri ya, atau mungkin ada yang bisnis dan ada yang enggak. Nah, gimana sih dan seberapa pentingnya kita atur manajemen keuangan kita bagi mahasiswa yang udah punya income sama bagi mahasiswa yang misalnya masih dari orang tua? Gimana nih menurut Koko? Pentingnya tuh seberapa nih? Oke, pertanyaan menarik. Sebenarnya penting banget gitu ya. Mungkin ada orang yang bilang, oke, manajemen keuangan itu nggak penting gitu. Sebenarnya dari kita belajar manajemen keuangan, kita melatih memanage keuangan kita gitu, keuangan diri kita sendiri gitu. Misalnya, terkhususnya kebetulan Koko kan anak rantau ya dari Binjai ke Jakarta. Nah, pas awal-awalnya itu memang belum ada income sama sekali, terus masih dari parents gitu, saya uang bulanan gitu. Nah, kenapa penting itu dikelola gitu? Misalnya contoh ya, anak rantau dikasih misalnya per bulan 5 juta gitu. Nah, kan nggak mungkin dalam sebulan kita habisin semua dong gitu, 5 jutanya gitu. Makanya perlu untuk di manage gitu. Apalagi terkhususnya yang misalnya udah punya pendapatan nih gitu. Nah, justru itu juga lebih bagus gitu. Dari orang yang udah punya penghasilan justru dituntut lagi, godaan makin besar gitu. Apalagi pentingnya untuk mahasiswa. Dan kan banyak sekali nih mahasiswa yang sekarang udah jalani bisnis gitu, udah dapat income, udah dapat apa gitu. Nggak terbiasa memanage keuangan gitu. Misalnya contohnya yang dari dulu pengen nih iPhone yang terbaru apa sih? 13 ya? 13. Ya, 13. Nah, balas dendam gitu kan. Udah saving, rupanya lupa memanage gitu. Sebenarnya itu penting nggak gitu? Udah urgent banget nggak gitu? Menurut aku sih penting banget sih untuk mahasiswa untuk belajar gini, manajemen keuangan gitu. Kalau gitu kan ini ya kayak yang tadi balas dendam gitu. Sebenarnya kenapa juga sih kita tuh mesti pinter-pinter buat ngatur keuangan itu sendiri gitu loh. Kayak biasanya untuk anak-anak yang masih dapat dari parents-nya kan kayak gimana ya ngomongnya tuh membuat dan menganggap remeh atau gampang tentang uang-uang yang mereka pegang gitu loh. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kita mesti pintar buat ngatur keuangan kita? Tujuannya apa gitu sebenarnya? Biar untuk masa depan kayak atau gimana mungkin? Sebenarnya yes, poinnya yang pertama tadi untuk masa depan gitu kan. Nah, kita harus pintar dalam mengatur keuangan ya. Kembali lagi dari kita terbiasa mengatur keuangan gitu kan, manajemen keuangan. Kita udah terbiasa men-setkan nih tujuan hidupnya ke depannya untuk apa gitu. Misalnya nih, dapat misalnya per bulan nih yang belum punya pekerjaan atau mendapatkan income gitu ya, yang masih dari parents misalnya per bulan tadi ya, misalnya dapat 2 juta gitu atau 3 juta. Nah, kalau misalnya sebulan dihabisin 3 juta kali 12 bulan, 36 juta ya kan. Nah, kalau misalnya dalam setahun habis semua, nah kan sayang banget gitu loh. Kalau misalnya di manage tadi gitu kan, kayak tuh misalnya entah porsinya atau investasi atau dan lain-lainnya gitu. Nah itu kan bagus gitu. Mengapa? Ya intinya lagi kenapa kita harus pintar dalam mengatur keuangan yang pastinya untuk mewujudkan tujuan hidup gitu. Misalnya tujuan hidupnya mau lanjut S2 nih ya kan. Nah dari yang saving tadi kita udah manage keuangannya misalnya yang misalnya yang anggaplah tadi 2 juta misalnya 500.000 aja gitu kan. 500.000 per bulan gitu kali 12 kan udah 6 juta. Misalnya 6 juta kali 8 semester gitu. Kan udah seenggaknya pokoknya udah lumayan banget lah gitu. Yang penting seberapa penting dan kenapa kita harus minta dalam mengatur keuangannya itu. Kalau dari kita ke mengatur keuangan aja nggak bisa ya gimana tujuan hidup next-nya gitu loh.
Yang pastinya juga tentang mandiri secara finansial gitu sih. Jadi Mandiri ya. dari kita belajar mengatur keuangan, ya kita nggak menyusahkan orang lain gitu, karena udah terbiasa memanage keuangan sendiri gitu. Nah, buat kita membiasakan diri buat kontrol pengeluaran yang kita keluarin per hari atau per bulannya, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita lakuin nih? Untuk kita bisa kontrol gitu pengeluaran kita sesuai kebutuhan dan nggak sesuai keinginan daging aja. Nah, sebenarnya menarik sih. Sebenarnya tentang tadi pertanyaan mengontrol pengeluaran ya. Nah, kalau yang namanya anak PU, anak Podomoro ya, kalau udah di LG gak sih, lower ground ya, yang kan banyak banget tuh promo GoPay, cashback gitu kan. Biasa itu kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan gitu, sering banget. Nah, intinya itu, kalau dari aku pribadi, anak rantau, aku selalu menerapkan sistem sedia payung sebelum hujan. Itu siapapun pernah mendengarnya gitu loh. Sedia payung sebelum hujan. Nah, dari situ kan terus ditanamkan gitu tiap hari, sedia payung sebelum hujan. Oke. Jadi misalnya nih, kalau tiba-tiba ada keperluan mendadak, kan udah ada dong dananya gitu kan dari manajemen keuangan tadi gitu. Yang intinya juga tentukan prioritas gitu. Misalnya udah dapat nih 2 juta, ya langsung di-set gitu loh, langsung di-set. Misalnya 50% untuk bayar uang kos atau apa gitu kan, terus 30%-nya untuk konsumsi, 20%-nya untuk investasi, dan 10%-nya untuk seenggaknya pegang cash gitu. Tetapi ya tergantung masing-masing orang sih gitu. Yang intinya kebiasaan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol pengeluaran, ya itu kembali lagi tentukan prioritas gitu, tanamkan kebiasaan tentukan prioritas. Apa sih yang harus diprioritasin gitu. Itu sih untuk mengontrol pengeluaran yang baik. Oke, kan kita banyak nih tahu tentang pola-pola atur uang. Kayak misalnya 50, 20, 30. Nah, menurut Koko nih, benar nggak sih kalau pola itu bisa benar-benar ngebantuin kita buat manajemen keuangannya dengan baik, efektif, efisien, dan bermanfaat buat bantuin kita yang mungkin belum kerja, terus mungkin udah punya income sendiri tapi keinginan hati banyak. Efektif nggak sih? Kebetulan ya aku pribadi aku juga kebetulan menerapkan prinsip basic ini ya. Tetapi ya yang aku sendiri ya 50, 30, 20 gitu. Ya sebenarnya sih sama aja gitu. Kebetulan kalau dari aku pribadi, misalnya yang tadi ya, contohnya per bulan gitu kan dapat uang jajan misalnya 2 juta. Nah, kebetulan kalau aku set sendiri 50% untuk investasi gitu. Jadi aku perbanyak terus gitu. Jadi selama kuliah bukan berarti enggak nikmatin masa muda gitu kan. Terkadang banyak promo gitu di Shopee, GoPay gitu kan. Nah, ya ini efektif banget sih gitu, apalagi yang buat teman-teman yang mungkin masih semester baru ya di awal-awal di Jakarta ataupun dimanapun lah, itu penting banget. Dan termasuk juga dengan teman-teman yang mungkin udah punya income gitu. Ini prinsip yang harus benar-benar coba diterapkan lah gitu, 50%, 20%, entah itu misalnya teman-teman 40% untuk investasi atau 30% untuk investasi, ya yang penting kita ada saving gitu loh. Jangan sampai kita nggak manage hal tersebut gitu, lupa gitu, karena seringkali kita tergiur dengan promo-promo yang ada gitu kan, yang di mall gitu. Yang intinya kalau menurut aku sih ini ngebantu banget sih memanajemen keuangan kita gitu. Dari sini kita belajar tanggung jawab. Misalnya kita udah set, oke, aku berusaha untuk 50% untuk investasi, misalnya 30% untuk kebutuhan hidup gitu kan, 20% untuk dana darurat atau uang cash. Terapkan hal yang basic banget sih ini, dan menurut aku sih efektif ya pola ini. Berarti intinya tuh dari pola-pola itu kita harus nekanin di poin saving duluan ya sebelum yang lainnya. Ya, nah kan tadi kan
sedia payung sebelum hujan, itu yang pertama. Sedia cash sebelum terjadi sesuatu gitu. Kan nggak mungkin dong kita terus melakukan pengeluaran. Nah, pas tiba-tiba nih, entah ada yang naik motor ke kampus, misalnya contoh ban bocor gitu. Karena pernah kejadian gitu. Untungnya ada dana darurat tadi gitu kan, sedia payung sebelum hujan. Nah, bayangin ya, semua uang jajan gitu kan, 2 juta, masukin ke GoPay, ke ShopeePay. Ketemu promo gitu kan, belum setengah bulan udah habis 1 juta gara-gara promo tadi gitu. Jadi uang yang untuk saving itu kemana gitu, uang dana darurat itu kemana gitu sih. Oke, tapi nih dari sekian banyaknya jenis-jenis pola atur keuangan yang ada di media sosial, menurut Koko nih, cara buat kita tuh tahu pola itu tuh pas gitu loh untuk keuangan dan kantong kita itu gimana gitu, atau mungkin tips dari Koko biar kita tahu harus pilih pola yang mana yang tepat untuk kita sendiri. Oke, sebenarnya sih kalau bicara tentang yang di sosial media gitu ya, banyak influencer yang ngajarin tentang manajemen keuangan gitu ya, maksudnya kan pola-polanya gitu. Yang kayak tadi tuh loh kok, misal yang tadi kan contoh aku kasih 50 20 30. Itu kan selain yang itu pasti ada lainnya lagi kan porsi pembagiannya. Nah, menurut Koko gimana sih biar kita tuh tahu, kan nggak mungkin nih misal aku sama Koko polanya bakal terjamin sama gitu loh. Ya. Oke. Sebenarnya sih ya, itu kan tadi kan saran dari aku gitu kan. Misalnya yang tadi aku 50% untuk investasi, ya kebetulan cocok pola ini gitu loh. Awalnya sih nggak cocok ya gitu sih gitu. Awalnya beneran nggak cocok pola ini. Loh, 50% investasi gitu. Kok besar banget gitu. Karena ya memang pada dasarnya orangnya nggak suka terlalu hamburkan duit gitu. Maksudnya untuk tetap saving, gimana uang itu berkembang gitu kan. Nah, kalau temukan pola yang cocok gitu ya, pola yang cocok, kira-kira pola itu cocok atau enggak ya, itu kembali lagi ke teman-teman gitu. Ini karena menentukan pola manajemen keuangan itu harus trial and error gitu loh, maksudnya coba lagi. Misalnya, pola yang misalnya 30%, aduh, kok aku rasa investasiku dikit ya. Ya udah coba lagi pola baru gitu. Oke, naikin jadi 40%. 40% rasanya kurang dikit lah, kurang banyak nih investasinya gitu kan. Ya udah naikin lagi jadi 50 gitu. Sebenarnya untuk mengetahui apakah satu pola itu cocok atau enggak ya tergantung teman-teman gitu. Misalnya teman-teman nyamannya polanya gimana gitu. Jangan sampai karena influencer, misalnya contoh influencer gitu ya, di sosial media udah terkenal yang sering ngajarin tentang pola manajemen keuangan, bakalan cocok ke kita semua. No gitu, karena mereka ya based by dari experience mereka gitu, dari pengalaman. Dan untuk mereka menentukan pola itu ya nggak mudah, mereka lakuin trial and error terus gitu. Karena aku pribadi juga pernah bicara dengan salah satu juga gitu dari mereka gitu loh. Gitu. Nah, kan kayak yang tadi Koko bilang nih, ada promo-promo, terus misal kita masukin ke GoPay, tergiur promo lagi. Tapi nih, kan kampanyenya dari promo-promo itu sebenarnya bilangnya bakal lebih hemat berapa persen atau berapa ribu. Nah, realitanya memang beneran jadi lebih hemat buat kita, atau sama aja, atau malah lebih untung nih buat kita? Oke. Kalau menurut aku pribadi itu menguntungkan jika digunakan promo itu dalam kondisi yang tepat, pada saat momen yang tepat gitu. Kebetulan misalnya nih promo itu menguntungkan ya. Ini dari experience aku, dari pengalaman aku, menguntungkan jika misalnya aku menggunakan promo itu ketika memberi self reward gitu loh. Misalnya, bulan ini berhasil nih investasi persen gitu kan. Nah,
menghargai achievement gitu ya, self reward. Tahu lah ya self reward itu apa gitu. Ketika kita mencapai sesuatu, ya kita memberi gift gitu loh, hadiah kayak selamat untuk diri sendiri. Nah, biasa aku gunakan promo-promo ini gitu, makanya menurut aku menguntungkan. Terus ada juga yang aku dan teman-teman aku menggunakan promo ini misalnya untuk beli kebutuhan gitu loh, kebutuhan ya kos lah gitu. Misalnya kan ada yang roti-roti atau snack jajanan gitu yang untuk sebulan gitu. Terus ada promo nih, promo GoFood, GrabFood, Shopee gitu. Nah, digunakan promo itu di saat yang tepat gitu. Jangan sampai yang tadi kembali lagi kan awal-awal waktu pas belum ada promo gitu kan udah habisin gitu loh, tergiur gitu. Nah, menurut aku sih ini bakalan jauh lebih hemat jika digunakan pada saat momen yang tepat gitu. Tapi ya seringkali karena promo orang tergiur, terakhir lupa deh gitu loh. Ya sih, benar juga sih. Berarti kalau misal promonya nggak dipakai di saat tepat, justru buntung ya kita. Ya justru jadi apa ya? Jadi lupa gitu loh. Manajemen keuangannya tadi yang awal tadi berapa ayo polanya gitu. Mungkin dia udah terapkan yang tadi yang berhasil 40% investasi gitu kan, 60% untuk kebutuhan, terus yang sisanya untuk dana darurat atau apapun itu gitu loh. Nah, penting banget yang tadi kembali poin yang pertanyaan tadi sebelum-sebelumnya, temukan pola paling nyaman gitu, pola manajemen keuangan paling nyaman gitu. Misalnya teman-teman coba, oke, hari ini error, ya nggak apa-apa gitu loh. Coba temukan lagi pola yang memang benar-benar nyaman. Mungkin pola-pola manajemen keuangan yang diajarkan oleh beberapa influencer tentang manajemen keuangan itu menarik ya. Mereka kok bisa hasilkan duit dari manajemen keuangan gitu. Ya pelajari kisah mereka, terus tes dulu nih ya kan. Tes dulu apakah pola mereka bisa nggak ke teman-teman gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya temukan pola sendiri gitu loh. Pola manajemen keuangan yang tepat gitu. Nah, masih berhubungan nih sama aplikasi-aplikasi yang bikin kita tergiur karena promonya. Menurut Koko nih, kan tahu ya ada kayak Shopee Pay Later dan sejenisnya, yang mana kita belanja, kita bayar nanti alias istilahnya kredit ya. Menurut Koko nih, Shopee Pay Later itu relevan nggak sih sama manajemen keuangan? Katanya ya, aku dengar-dengar nih dari orang-orang terdekatku, mereka pakai Shopee Pay Later, hasilnya jadi lebih hemat aja gitu daripada kita bayar langsung pakai Shopee Pay secara full ya gitu. Oke, sebenarnya statement itu sering banget ya, sering banget aku dengar dari adik-adik kelas gitu, dari teman-teman juga yang udah kerja di kantor gitu. Ya, kembali lagi, misalnya udah tergiur dengan yang namanya Shopee Pay Later, terus ada GoPay Pay Later, udah ada ya sekarang kan. Nah, ya kembali lagi, misalnya oke, mau beli contohnya mau beli baju gitu, misalnya harga bajunya itu 200.000 ya kan bisa pay later. Nah itu jangan lupa dicatat gitu. Seringkali orang udah membeli sesuatu barang pay later lupa dicatat di pembukuannya tadi gitu. Nah itu kan termasuk konsumsi, entah termasuk di pola konsumsi atau kebutuhan gitu, tergantung orangnya gitu. Shopee Pay Later atau enggak, ataupun misalnya GoPay Later gitu kan, itu bakalan ya berguna gitu kalau pandai memanfaatkannya gitu, pandai menggunakannya gitu. Kalau cuma tergiur di awal gitu kan, dengan misalnya oke, Shopee Pay Later, jika menggunakan Shopee Pay Later atau GoPay Later bakalan dapat diskon up 10%, 20%. Orang kan bakalan ke pembukaan mereka, itu yang sering dilupakan sih hal basic itu. Ya, kembali lagi penggunaannya itu harus di timing yang pas gitu. Penggunaannya harus pas gitu sih. Penggunaannya harus pas. Oke. Ya. Financial management ini berhubungan pastinya lah ya dengan investasi. Nah, menurut Koko apa sih investasi itu sebenarnya? Dan buat kita-kita yang baru mahasiswa ini,
perlu nggak sih belajar investasi tuh? Oke, kebetulan aku pribadi terjun di dunia investasi gitu ya. Nah, menurut aku sih awalnya pas awal sebelum aku mengenal investasi ya, aku rasa apaan sih gitu investasi gitu kan. Menanamkan modal, terus taruh modal di suatu, entah itu misalnya contoh emas atau reksadana kan udah umum ya dengarnya gitu kan, entah itu di deposito. Rasanya kayak aduh, dengan investasi kita nggak pegang duit cash lagi gitu loh. Nanti kalau ada promo Shopee Pay Later gimana bayarnya? Nah, itu kan sering tergiur gitu kan. Nanti kalau ada misalnya GoPay cashback 100% gimana bayarnya? Duitnya kan kita udah investasi gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya investasi itu ya suatu aktivitas gitu kan, kita menempatkan modal kita gitu, baik berupa uang atau aset berharga gitu lainnya ke dalam suatu misalnya ke benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan kita gitu kan sebagai investor atau pemodal kelaknya ke masa depan kita mendapatkan keuntungan yang besar gitu dari kita menanamkan uang tersebut gitu. Dan menurut aku sih penting banget untuk mahasiswa melakukan investasi gitu, karena kembali lagi kan kebutuhan kedepannya kan makin banyak gitu, terus harga kebutuhan itu pasti tetap melonjak gitu setiap tahunnya gitu. Misalnya nih contoh hari ini harga misalnya normal saat time nih, harga normalnya misalnya contoh ambil yang paling murah 25.000. Nah, tahun kedepannya kan 2 tahun ke depan kita nggak tahu gitu. Misalnya saat time harga per cupnya tiba-tiba 40.000 yang normalnya gitu. Yang mending diinvestkan gitu loh uangnya gitu. Dan menurut aku sih penting untuk mahasiswa. Dengan kita berinvestasi ya kita lebih belajar tanggung jawab menggunakan uang itu dengan bijak gitu. Oke, penting berarti ya. Wah, penting nih. Tapi jujur aja nih ya, walaupun aku pribadi juga ada masuk di reksadana, ya lumayan ini sih, skeptis terutama kalau mau naruh di saham yang harganya nggak tentu. Ya. Jadi menurut Koko nih, saran Koko buat aku, mungkin juga buat teman-teman yang nantinya dengerin dan nonton juga ngalamin hal yang sama kayak aku, menurut Koko nih, reksadana sama saham untuk pemula dalam kelola uangnya lebih better yang mana nih? Okay. Apalagi buat anak-anak mahasiswa yang kita anggap aja belum punya income sendiri ya. Ya. Oke. Misalnya nih, misalnya contohnya kan sebenarnya dari jenis investasi kan bukan hanya soal reksadana atau saham gitu kan ada yang namanya deposito. Misalnya kita taruh uang kita di bank gitu kan, mereka menawarkan 5-6% per tahunnya. Ya memang ini termasuk investasi yang mungkin orang yang gila akan cuan gitu ya, gila akan keuntungan, mungkin mereka nggak akan taruh di namanya deposito gitu, karena ini dikit banget gitu, return per tahunnya cuma 5-6%. Kalau di reksadana kan biasa kalau misalnya kita taruh per tahun, kadang ya kalau misalnya pas lagi kinerja suatu perusahaan itu bagus gitu kan, nah bisa sampai 30%, 40%, who knows gitu kan. Terus juga ada emas gitu, tapi ya emas ya harus dilihat juga gitu. Misalnya kan kadang kita tergiur dengan beli emas 0, sekian gram gitu kan, kita lupa gitu loh, emas kan juga ya tergolong pergerakan harganya stabil gitu, nggak bikin jantung deg-degan gitu. Nah, kalau yang tadi kamu reksadana, betul ya? Ya, aku reksa. Nah, kalau reksadana kan ya yang aku tahu sih sebenarnya ada reksadana yang fixed income gitu kan, fixed income yang pendapatannya tetap, terus ada reksadana campuran. Ya kalau yang tipe yang misalnya oke, aku nggak mau tahu, aku menempatkan dana aku sekian, misalnya 1 juta, udah tinggal bobo aku lakukan aktivitas aku gitu kan. Ya itu namanya kan reksadana fixed income gitu. Dia kan kasih tahu kira-kira dalam setahun misalnya dapat berapa gitu kan, prediksinya, perkiraannya. Nah itu bikin jantung lebih aman sih gitu.
Nah, kalau yang saham ini kebetulan aku sendiri juga sebagai pelaku trader ya, trader dan investor. Nah, saham ini seringkali kita mengharapkan duit 1 juta, kita berharap dalam seminggu itu bisa jadi 20 juta atau 15 juta atau 10 juta gitu kan. Ya, saham ini lebih fluktuatif sih, maksudnya lebih harganya nggak stabil gitu, tergantung gitu sih. Makanya terkadang banyak orang yang tergiur dengan si A main saham gitu kan, dia cuannya misalnya 100%, cuannya 10 juta, 100 juta. Ya kita kan nggak tahu orang yang main yang saham itu yang udah cuan berlipat-lipat, dia lossnya udah berapa kali gitu. Makanya butuh yang namanya harus jeli sih gitu dalam memilih jenis investasi gitu. Dan yang aku saranin sih kalau untuk mahasiswa awal-awal bisa milih reksadana sih untuk paling aman ya menurut aku sih. Oke, reksadana ya paling aman ya. Reksadana. Ya, reksadana kan misalnya contohnya ada apa aja sih? Kalau nggak salah bibit ya, benar ya, bibit ya. Bibit. Nah. Terus ajaib ya. Ya, bibit ajaib gitu. Nah, kebanyakan sih banyak teman-teman yang investor awal gitu ya, yang belajar mau investasi sih pakai aplikasi itu sih gitu. Oke, ini terakhir nih yang lumayan aku tunggu dan mungkin juga teman-teman tungguin, yaitu tips sama triks dari Koko sendiri untuk kita mahasiswa yang mau belajar ngatur keuangan dan mau belajar investasi. Apa aja itu tips dan triknya? Oke. Sebenarnya sih dari aku pribadi, ini kita mulai dari tips and trick untuk teman-teman yang mau belajar mengatur keuangan ya. Ya, kembali lagi sering di YouTube sebenarnya udah banyak gitu ya, bahkan yang lebih senior dari aku. Aku kan hanya men-sharingkan apa yang aku pengalaman aku gitu kan. Nah, misalnya ketik keywordnya cara mengatur keuangan gitu. Itu sebenarnya udah banyak mentor yang ngajarin gitu. Tetapi kembali lagi untuk mahasiswa, untuk teman-teman, ya harus temukan pola yang tepat sih, pola yang nyaman, yang cocok untuk teman-teman gitu dalam mengatur keuangan gitu. Contohnya tadi lah, kembali lagi ke poin yang tadi, bisa menetapkan yang 50% investasi, 40% investasi gitu tentunya, atau 30% yang untuk konsumsi, 20% yang untuk dana darurat gitu. Temukan pola yang paling nyaman gitu. Terus bisa teman-teman belajar dari Instagram, kan sering muncul tuh yang di bagian worldwide-nya ngajarin tentang gimana cara kita mengatur keuangan. Terus dari buku-buku di Gramedia itu banyak banget sih. Dan untuk anak-anak, untuk teman-teman PU gitu ya, yang manfaatkan gitu, misalnya waktu istirahat ya ke Gramedia. Itu aku paling sering sih aku lakuin gitu. Misalnya pagi jam 8 kelasnya gitu, selesainya jam 11.30. Nah itu kan Gramedia kan udah buka toh, bener? Nah, buka. Ya setengah jam baca buku apa salahnya, habis itu makan siang gitu kan. Kita entah setelah makan siang ya masuk lagi Gramedia atau enggak ya kemana gitu. Tetapi ya kalau aku pribadi, aku sering manfaatkan waktu itu masuk ke Gramedia. Ya baca bukunya memang ya, ini untuk teman-teman yang mungkin bakalan lakuin trik ini atau tips ini, cari buku yang udah terbuka, jangan robek plastiknya, tolong. Karena itu bakalan kena marah gitu. Dan kena marah ya? Kebetulan enggak sih, karena malu dong anak PU buka plastik plastik bukunya gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar juga dari investasi, juga banyak tuh mentor di YouTube, di buku gitu kan, cara teknik awal menjadi investor, gimana sih cara menginvestasi duit kita gitu. Kebetulan ini aku sharing ya, yang pertama kali aku belajar investasi itu sih aku dulunya ikut sekolah pasar modal gitu kan. Sekarang kan COVID gini kan enak gitu, nggak usah sampai ke Bursa Efek Indonesia gitu, jauh-jauh gitu kan. Sekarang udah buy online gitu, jadi gampang gitu loh. Kalau kemarin harus daftar lagi, buka rekening sekuritasnya,
itu harus surat menyurat lagi, aduh ribet banget gitu. Harus pergi pagi-pagi ke Bursa Efek Indonesia gitu untuk mengikuti sekolah pasar modal. Tetapi ya manfaatkanlah pandemi ini untuk kegiatan belajar investasi. Sekarang kan banyak tuh sekolah pasar modal online gitu. Klik aja di Google gitu, sekolah pasar modal bulan ini atau minggu ini gitu, ya daftar aja gitu. Nggak mahal sih, paling biayanya kalau nggak 100-200 gitu. So, itu untuk diikuti sih. Sama yang paling penting itu kalau mau belajar tentang lebih dalam ya, tentang mengatur keuangan dan belajar investasi, perbanyak relasi orang yang memang punya passion di bidang ini gitu. Orang-orang yang memang terjun di bidang ini, terus yang udah jatuh bangun berkali-kali, tetapi mereka menemukan pola yang tepat gitu. Gitu sih, gunakan waktu dengan baik sih untuk belajar hal-hal gimana cara mengatur keuangan dan belajar investasi. Karena apa? Ini berguna banget di masa depan gitu. Kan nggak mungkin dong udah lulus kuliah, udah masuk kerja masih belum tahu gimana cara mengatur keuangan sendiri gitu. Masa iya kita udah dapat income, udah terus uang kita dipegang orang gitu kan? Mereka yang tentuin uang kita, kan jangan dong gitu. Itu sih saran dari aku, Fe. Oke, thank you ya Ko buat sharing-sharingnya nih, ilmu-ilmu yang bermanfaat banget, yang mungkin kalau kita dapat di luar bakal berbayar ya. Jadi, sungguh terima kasih ya buat BEM juga udah nyediain podcast ini. Jadi kita sama-sama bisa belajar hal-hal baru dan sharing sama teman-teman yang lebih berpengalaman dibanding kita. Kesimpulan dari podcast hari ini adalah, menurut yang aku dapat nih ya Ko, tolong korek aja kalau misal salah, yaitu dimana kita harus tahu pola pengeluaran yang pas buat kita. Itu yang paling pertama ya kan? Ya. Dan sisanya ya nggak boleh tergiur, terutama buat cewek nggak boleh tergiur sama promo-promo. Terus apalagi ya harus mulai belajar investasi juga. Ya itu semuanya. Jadi terima kasih buat pendengar setia podcast At Night dari BEM versi 18.0 hari ini. See you guys di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you teman-teman semuanya. Thank you.